Tidak lain tidak bukan karena kami ingin melanjutkan visi dan misi tadi untuk melakukan yang terbaik bagi kabupaten kami sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah syukur hari ini kami dapat kesempatan untuk memaparkan rencana detail tata ruang kawasan perkotaan Kecamatan Semenda Darat Laut di Kabupaten Muara Enim. Gambaran umum Kabupaten Muara Enimpada dasarnya terletak pada jantung daripada peta Provinsi Sumatera Selatan. Luas wilayah sekitar 6.800 lebih kilometer persegi dengan jumlah penduduk 600.000 dan 22 kecamatan. Dalam hal ini Kecamatan Semenda Darat Laut termasuk dari salah satu dari 22 kecamatan besar di Kabupaten Muara Enim. Potensi perkebunan, pertanian, dan peternakan yang sangat penting sesungguhnya ini sebagai dasar atau ruh daripada UMKM di Republik Indonesia juga sebenarnya memiliki potensi besar di Kabupaten Muara Enim ini. Dan inilah kaitannya dengan Kecamatan Semenda Darat Laut ini, karena disinilah perkebunan, pariwisata, dan lain sebagainya bisa menjadi tema utama di dalam pembangunan manusia, terkhusus di kecamatan yang akan kita paparkan ini. Namun dalam saat ini kita masih dalam angka 5%, artinya sangat dibutuhkan sekali persetujuan substansi dari Kementerian ATR ini supaya kami bisa mengakselerasi lebih tinggi lagi persentase ini. Indikator makro pembangunan di Kabupaten Muara Enim, pertumbuhan perekonomiannya alhamdulillah terus mengalami peningkatan yang baik beberapa tahun terakhir setelah mengalami fluktuasi. Indeks pembangunan manusianya pun juga baik, namun saya selalu mengatakan kepada jajaran saya, kita tidak bisa berpuas diri. We have to upgrading our capacity terus dan harus bekerja keras. Nah, angka kemiskinan pun alhamdulillah semakin menurun, terakhir di angka 10,5% untuk tahun ini. Nah, potensi wilayah perencanaan ini diwarnai oleh 3 sektor, perkebunan, sawah, dan pariwisata. Mengingat Semenda Darat Laut ini kultur karakter alamnya itu persis kayak puncak di Bandung, sehingga ketika disetujui nanti kami bisa grow with equity dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tadi. Jadi ini prioritas kami, mengapa kami harus mengembangkan wilayah ini, sehingga ketika potensi perkebunan sudah terbuka, baru dia akan tercipta kawasan pemukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Dan ini harus dalam bingkai sustainable development. Artinya tidak hanya untuk yang mempertimbangkan konsep saat ini, tapi for the future, for the next future, for unborn generation, untuk generasi yang belum lahir dan lain sebagainya. Nah, tempat ini salah satu tempat pariwisata yang khas dengan alam seperti puncak. Tentu RTH ini menjadi salah satu bagian terdepan bagi kami. Selanjutnya terciptanya konektivitas terpadu, karena wilayah-wilayah alam yang seperti puncak dan lain sebagainya itu rawan bencana. Ketika ada bencana, maka kan sulit dia untuk evakuasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu RDTR ini harus adaptif dengan lingkungan. Dengan segala hormat kami mengharapkan persetujuan substansi, sehingga pada akhirnya dapat saya bukukan dalam perbuk. Tidak lain tidak bukan karena kami ingin melanjutkan visi dan misi tadi untuk melakukan yang terbaik bagi kabupaten kami sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.